Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman, utamanya sesama pensiunan Pupuk Kaltim, izinkan saya eh, membuat video ini untuk beberapa hal ya. Jadi tadi malam saya berdiskusi melalui WA. Saya mendapat WA dari seorang sahabat saya terkait dengan aktivitas saya di forum pensiunan BUMN nasabah Jiwasraya. Ada 4 hal yang saya kira diungkap ya dalam diskusi itu. Yang pertama, pertanyaannya adalah mengapa harus berkonfrontasi, istilah dia berkonfrontasi dengan Menteri BUMN atau pemerintah. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, kalau upaya FPBNJ yang ingin agar anuitas itu dibedakan, apakah tidak menimbulkan kecemburuan dari nasabah asuransi Jiwasraya yang lain? Yang kedua. Yang ketiga, beliau juga mengkhawatirkan mubazir ya, biayanya cukup besar ya, untuk ini kaitannya dengan pengurusan MK ya, uji materi ke Mahkamah Konstitusi yang sedang dicanangkan oleh FPBNJ. Itu biayanya kan besar, nanti mubazir saja gitu. Kemudian yang keempat adalah mengapa tidak mendukung saja upaya yang saat ini sedang terjadi di Pupuk Kaltim, yaitu mengupayakan top up yang saat ini sudah berproses ke Jamdatun dan sebagainya. Kenapa nggak dukung itu saja? Saya kira pendapat ini semua benar ya, semua benar. Saya setuju semua ya, pendapat ini. Dan ini barangkali juga umumnya pensiunan sebagian besar akan pada sisi itu pendapatnya, walaupun ada yang berbeda juga. Saya hanya ingin memberikan perspektif yang lain ya, menaikkan ya, memberi wawasan ya, wawasan yang ya, kalau kita hanya berada di rumah saja ya, kita hanya melihat benda-benda kita di rumah ya. Tapi kalau kita naik di atas loteng rumah kita, maka kita akan melihat hal-hal yang lain lagi ya. Saya ingin itu semua benar, tapi mudah-mudahan kalau saya memberikan persepsi ini, pandangan itu akan berubah. Jadi pertama, mengapa harus berkonfrontasi dengan menteri ya? Saya ingin mengungkap bahwa kita tidak berkonfrontasi, tidak berkonfrontasi. Bahkan saya ungkapkan juga teman-teman di FPBNJ, kita mengapresiasi ya, mengapresiasi Menteri BUMN yang memang susah payah ini mengupayakan penyelesaian Jiwasraya ini, restrukturisasi ini ya. Kemudian Menteri BUMN sudah menyampaikan surat, juga diperkuat dengan surat dari Wamen, dan juga kita mengapresiasi komentar atau narasi beliau akhir-akhir ini yang bersimpati kepada pensiunan. Itu semua kita hargai ya. Nah, kalau kita menuntut menteri misalnya class action, itu baru frontal class action ya, atau menuntut direktur BUMN dengan PT-UN, itu class action. Tapi yang kita lakukan saat ini adalah uji materi ke MK, yang hasilnya justru bisa akan mengurangi beban menteri sendiri, karena menteri akan ada landasan hukum yang jelas ya, bagi pelaksanaan restrukturisasi ini, khususnya terhadap pensiunan. Bagaimana itu bisa yang kita review kan undang-undang dana pensiun ya, yang mengatakan bahwa pensiunan itu manfaatnya harus tetap dan justru naik. Nah, itu bagaimana mengaplikasikannya sekarang ini ya. Sehingga menurut kami tidak, sekali lagi kita bukan mengcounter, bukan berkonfrontasi, justru maksud kita ada baik, ingin membuat menyamakan penyelesaian dan persepsi ini berdasarkan hukum yang jelas. Karena sekarang yang terjadi kan belum berjalan ya, surat menteri itu
diterjemahkan berbeda-beda oleh beberapa. Ada bilang itu kan nggak menyangkut pensiunan, itu kan menyangkut corporate, asuransi korporasi. Pensiunan itu individu. Ada yang berpendapat itu. Ada juga yang bilang saya nggak punya uang, gimana saya melakukan top up, ya. Ya, yang punya uang dan ingin melakukan top up pun seperti Bu Kaltim tidak serta-merta harus minta pendapat dari Jamdatun dan sebagainya. Jadi itulah, mudah-mudahan dengan adanya review atau penjelasan ya dari MK bahwa undang-undang ini harus diterapkan seperti ini dan sebagainya. Tentu saja semua masalah itu akan kita sampaikan ke MK sehingga nanti akan applicable, penyelesaiannya akan sesuatu yang bisa dilaksanakan dengan jelas ya. Harapan kita seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini diakomodir oleh MK, yang lain nanti cemburu dong. Nah, ini yang ingin saya jelaskan, bahwa anuitas itu berbeda ya secara prinsip dengan asuransi yang lain, apalagi dengan saving plan. Karena apa? Karena teman-teman yang menjadi nasabah anuitas itu adalah karena amanat undang-undang. Jadi teman-teman ini, saya dan sebagainya itu sudah menabung sekian puluh tahun ya. 30 tahun kita nabung, dan tabungannya itu kita titipkan ke asuransi itu atas perintah undang-undang. Tujuannya baik, mulia, supaya terjamin. Karena dengan diasuransi, harapannya asuransi ini berjalan dengan benar, ada jaminan untuk pembayaran kepada pensiun itu. Karena pensiunan ikut asuransi itu bukan berbisnis, bukan cari uang, bukan. Kita titip supaya ini dibayarkan cukup untuk manfaat seumur hidup kita. Itu bedanya. Yang lain tidak ada perintah undang-undang itu, sehingga mereka ikut asuransi itu memang untuk cari untung gitu. Sehingga kalau ada kerugian dan sebagainya, mestinya mereka juga siap menanggungnya. Tapi berbeda dengan anuitas, berbeda sekali. Nah, harusnya investasi untuk anuitas itu dikontrol betul oleh pemerintah dan OJK. Ini kan yang bocor. Harusnya dibedakan, aset-aset itu harus dikontrol dan harus aman. Ini kan pemerintah harus bertanggung jawab. Itu yang membuat kita, harusnya mereka tidak iri, karena itu ada undang-undang khusus. Dan itu bersinergi juga undang-undang yang lain yang menguatkan posisi pensiunan ya. Undang-undang lansia, undang-undang tentang sistem jaringan sosial, jaminan sosial ya. Itu semua menempatkan pensiunan atau usia lansia itu sebagai kelompok yang perlu diperhatikan ya oleh keluarga, oleh pemerintah. Nah, pensiunan ini mengurangi beban pemerintah karena kita sudah secara mandiri menyiapkan hari tua kita. Oleh karena itu jangan dikurangi, jangan diganggu gugat misalnya seperti itu. Itu logikanya ya. Jadi memang berbeda, ini perlu dipahami ya. Ini yang kita suarakan terus kemana-mana, dan sekarang udah mulai orang tahu, menteri pun jadi tahu bahwa ada undang-undang itu ya. Sehingga mudah-mudahan ada kesamaan pemahaman ya. Kemudian yang ketiga, tentang dana yang diperlukan. Jangan-jangan mubazir, dana itu kan besar. Sebetulnya dana itu adalah anggaran ya. Mungkin tidak diperlukan sebesar itu, dan kita bisa berhemat kira-kira menjadi separuhnya lah ya. Karena sebetulnya itu sangat kecil ya. Kenapa saya bilang sangat kecil? Karena yang diperjuangkan itu adalah 2 juta jiwa ya. 2 juta jiwa. Kemudian dana ini ditanggung oleh 20.000 pensiunan. Jadi kalau kita dibagi 20.000 itu, kalau semuanya menyumbang katakanlah itu cuman 5.000 perak itu udah cukup untuk semua biaya itu. Tapi kan tidak semua bisa kita harapkan. Nah,
Jadi 1% saja yang peduli itu 200 orang, itu kalau masing-masing 500.000 sudah 100 juta, itu sudah cukup, lebih dari cukup. Jadi sekali lagi nilai itu sebenarnya tidak besar, dan kalau dibagi bagi masyarakat yang peduli, nah saya berpikir sekarang itu untuk meningkatkan partisipasi bukan hanya pada pensiunan, tapi pada khalayak ya. Karena apa yang kita bela ini adalah sosial ya, amal ya. Yang kita bela adalah kelompok masyarakat yang tak berdaya ya. Masa lansia itu tak berdaya. Jadi kalau partisipasi ini diperluas ya 10.000 saja, kalau dikalikan 100-200 orang udah lebih dari cukup ya, insya Allah. Jadi sekali lagi biaya ini insya Allah tidak mubazir ya, karena apa yang sudah berjalan sekarang ini ya, separuh jalan yang dilakukan FPBNJ ini sudah bernilai positif ya, perubahan pandangan berbagai pihak ya. Sebagai contoh, kita beraudiensi dengan Pak Soekarwo, One Team Press, dan beliau dengan terus terang menyatakan bahwa pensiunan itu privilege yang harus dibela. Terus kami juga beraudiensi dengan hampir seluruh fraksi di DPR, tidak ada satupun yang menyetujui pemotongan manfaat pensiun. Nah ini suara ini kan terus bergema, dan ini akan berpengaruh terhadap proses selanjutnya. Jadi tidak mubazir dan sudah bermanfaat, sudah merubah pandangan banyak orang terkait pensiunan. Jadi itu terkait dana, insya Allah itu tidak mubazir, dan dana itu relatif tidak besar karena kita dengan gotong royong. Kalau ditanggung sendiri memang besar, tapi kalau gotong royong dibagi ribuan orang jadi kecil. Itu soal dana. Kemudian dana dan manfaat ya. Kemudian pertanyaan yang keempat, mengapa tidak ikuti saja apa yang sudah berjalan, memperjuangkan di internal PKT dengan top up yang sekarang ini sudah berproses ya. Justru kita tuh membantu ini proses ini, dan sekarang ini kita sudah membantu insya Allah ya. Sudah meningkatkan pemahaman banyak orang sehingga proses ini berjalan dengan baik. Jadi ibaratnya, kalau mau diibaratkan, yang ngurusi pensiunan itu kan di bawah PKT kan P3KT, itu sedang dengan naik kendaraan itu P3KT, pengurusnya itu adalah sopirnya, sedang menelusuri jalan untuk penyelesaian ini. FPBNJ adalah membersihkan rintangan-rintangan yang ada di jalan itu. Jadi kita bersinergi. Kalau rintangan itu tidak dibersihkan, nggak bisa jalan juga mobilnya ini. Naik MA ini adalah pintu masuk ke jalan raya ya. Kalau kita bisa menerobos MA ini, maka kita akan masuk ke jalan raya yang tidak ada halangan lagi. Begitu kira-kira jadi tidak perlu dipertentangkan, ini bersinergi sama sekali, tidak perlu ditentangkan. Dan bukan hanya PKT, termasuk 9.000 guru-guru swasta yang saat ini sudah betul-betul menderita. Insya Allah itu akan ikut menikmati gerbong jalan raya yang sedang kita upayakan. Jadi itu mohon dukungan semua pihak, kita berjuang bersama-sama, insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita para pensiunan tetap bisa menikmati manfaat pensiunan sebagaimana seharusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.